Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Gede Arya Aktama. Dan di video kali ini saya akan berbagi tips cara berbagi layar laptop ke handphone ataupun ke komputer lain ya. Jadi seperti ini, misalkan laptop saya ini yang pertama ini, yang Asus, saya mau bagi layarnya ke laptop yang Acer yang di sana. Nah, jadi layar yang Asus yang pertama di laptop pertama ini bisa tembus ya, seperti ini, ke laptop Acer saya ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini gunanya untuk apa ya? Kalian kalau misalnya kerja multitasking, ini akan memudahkan teman-teman ya. Jadi ini bisa tembus seperti ini ke layarnya, ke laptop yang pertama. Jadi yang laptop Asus ini sebagai server ya, dan laptop yang kedua sebagai klien, dan juga ada handphone di sini. Ini sebagai layar ketiga handphonenya ya, seperti ini. Dan ini handphone ini layar sentuh ya. Jadi handphone ini layar sentuh guys ya. Jadi ini sangat presisi sekali layar sentuhnya, ndak ada delay ya. Jadi kalau misalkan kita main game, softwarenya itu ada di laptop, misalnya kita bermain game Mobile Legend ya, aplikasinya ada di laptop, terus kita kontrol dari sini itu no delay ya, jadi bisa dipakai bermain. Jadi ini kalau di handphone dia jadi layar sentuh ya. Sekarang kita pindahin layar ini ke monitor kedua. Dia harus melewati ke monitor kedua dulu, baru masuk ke monitor pertama ya. Nah, bagaimana caranya kita membuat seperti itu gitu ya. Nah, di sini kita butuh, yang pertama itu kita butuh software yang namanya adalah SpiceDesk ya. Teman-teman bisa kunjungi website SpiceDesk.net ya. Nanti akan terbuka halaman website seperti ini. Kemudian teman-teman scroll ke bawah, teman-teman cari yang SpiceDesk driver yang ini ya, yang seperti ini. Jadi SpiceDesk software for Windows Primary PC Server ya. Nah, jadi ini disesuaikan dengan Windows teman-teman ya. Kalau misalkan Windows teman-teman 64 bit bisa download yang ini, kalau yang 32 bit bisa download dengan yang ini. Jadi ini juga ada yang sistem operasi Windows 8 ya. Ini yang di atas Windows 10 dengan Windows 11. Nah, bagaimana caranya teman-teman mengetahui komputer atau sistem operasi teman-teman itu 32 bit atau 64 bit. Nah, teman-teman bisa klik di sini di komputer properties, di sini klik kanan, kemudian properties seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini ada system type ya, ada 64 bit operating system. Nah, jadi kalau di sini 64 bit operasi sistemnya ya, teman-teman harus download yang 64 bit. Tapi kalau yang 32 bit, download yang 32 bit. Nah, ini tinggal di-download. Setelah di-download baru di-install di komputer teman-teman yang ingin dijadikan sebagai server ya, atau laptop teman-teman yang ingin dijadikan sebagai server. Nah, berikutnya adalah di laptop yang kedua ya. Ini teman-teman scroll ke bawah lagi, di sini teman-teman harus download dan install yang klien. Ya, ini yang diinstal di laptop yang kedua yang akan teman-teman gunakan layarnya ya. Jadi ini di-download, ini sudah versi 32 bit dan 64 bit ya. Silahkan teman-teman download saja ini. Nah, kemudian kalau di handphone ya, teman-teman bisa ke Play Store, search di sini ya. Namanya SpiceDesk ya, seperti ini. Teman-teman tinggal install aja di Play Store SpiceDesk ya, seperti ini. Kalau sudah tinggal dibuka aja. Oke, yang kedua teman-teman harus siapkan jaringan ya. Jadi perangkat teman-teman yang ingin teman-teman gunakan itu harus dalam satu jaringan yang sama. Nah, caranya untuk mendapatkan satu jaringan yang sama, teman-teman bisa menggunakan hotspot handphone ya. Jadi teman-teman bisa aktifkan hotspot handphone ya, yang hotspot yang ini diaktifkan. Kemudian komputer server teman-teman ya, atau laptop yang teman-teman ingin share layarnya itu connect ke hotspot dari handphone teman-teman ya. Kemudian begitu juga dengan laptop klien, itu teman-teman harus connect di satu jaringan yang sama ya. Karena kita menggunakan hotspot handphone, jadi teman-teman harus mengoneksikan laptop yang kedua itu di hotspot handphone teman-teman ya. Nah, setelah dua-duanya sudah terkoneksi di hotspot yang sama, kemudian teman-teman silakan jalankan aplikasi SpiceDesk-nya. Jadi aplikasi SpiceDesk-nya dibuka
Ya, ini yang driver ini biasanya dia langsung kalau sudah diinstal dia langsung running otomatis ya. Nah, teman-teman tinggal aktifkan ini yang on ya, di on kan di posisi on, space status ini distatuskan sebagai di status on. Nah, biasanya teman-teman kalau pertama kali install Space Dash itu dia ini automatic startnya itu otomatis dicentang ya. Jadi teman-teman tidak perlu lagi untuk membuka aplikasi Space Dash jika ingin berbagi layar ke perangkat lain. Jadi teman-teman cukup membuat satu jaringan yang sama, kemudian membuka aplikasi klien atau Space Dash klien di perangkat yang lain ya. Jadi dengan cara begitu teman-teman sudah bisa berbagi layar ke perangkat yang lain. Nah, berikutnya di aplikasi klien ya, di laptop klien. Jadi ini saya disconnect dulu ya. Saya disconnect dulu. Nah, jadi di aplikasi klien teman-teman harus download tadi yang software yang secondary ini ya, yang kliennya, kemudian install di laptop yang akan dijadikan sebagai layar kedua ya. Kemudian ini diinstal. Setelah diinstal, kemudian teman-teman bisa buka Space Dash-nya, aplikasi Space Dash-nya dibuka seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal klik alamat IP-nya di sini ya. Tapi sebelumnya harus satu jaringan dengan laptop pertama ya. Jadi dengan cara menggunakan hotspot handphone, atau teman-teman kalau mempunyai wifi di rumah bisa dikonekkan ke wifi yang sama. Itu satu jaringan ya. Jadi ini tinggal dikonekkan seperti ini ya. Tinggal dibesarkan layarnya, di view full screen. Jadi ini sudah menjadi layar kedua dari laptop yang pertama ini ya. Kalau di handphone teman-teman juga bisa pakai selain dari hotspot tadi ya. Selain dari hotspot teman-teman bisa gunakan fitur ini hotspot menggunakan USB. Nah, perbedaan teman-teman menggunakan hotspot dengan USB tethering itu, jadi kalau menggunakan USB tethering itu tidak ada delay ya. Itu tidak ada delay, jadi ini bisa dihidupkan USB tetheringnya. Jadi ini pakai kabel data dicolokkan di laptop ya. Kemudian diaktifkan hotspot dari USB. Nah, ini no delay ya, hampir tidak ada delay sama sekali. Jadi tadi aplikasi yang teman-teman sudah download di Play Store, yang sudah diinstal di Play Store ya, nama aplikasinya ini Space Dash. Jadi download di Play Store tadi ya. Ini setelah diinstal, kemudian teman-teman silakan dibuka ya, dibuka aplikasinya, kemudian klik alamat IP, kemudian teman-teman tinggal klik alamat IP yang ada ya. Nah, ini memang kalau di handphone itu layar sentuh ya, seperti ini layar sentuh. Jadi dia hampir tidak ada delay. Jadi seperti ini teman-teman bisa bermain game misalkan, jadi aplikasinya diinstal di PC, kemudian teman-teman bisa monitor dari handphone, atau teman-teman kalau mau presentasi laptopnya berada jauh dari teman-teman bisa gunakan cara ini ya. Jadi teman-teman bisa presentasi dari jarak jauh. Jadi kalau di handphone, saya ulang sekali lagi ya, kalau di handphone teman-teman tinggal habis tethering hidupkan USB tetheringnya, atau teman-teman kalau dia satu jaringan tadi kan sudah di hotspot ya, kalau menggunakan hotspot itu bisa juga, dia kan satu jaringan. Tapi kalau suka ndak ada delay, kalau pakai wifi kan ada agak delaynya sepersekian detik ya. Tapi kalau kita pakai USB itu no delay. Jadi kasih aktif USB baru dibuka aplikasi Space Dash-nya seperti ini, tinggal diklik connectionnya ini, klik seperti ini sudah. Maka handphone teman-teman itu sudah menjadi layar kedua atau ketiga dari laptop teman-teman ya. Oke, demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan di subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.